selalu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal semua, perkenalkan nama aku Nurul Hidayati, asal aku Pekanbaru Riau. Untuk umur aku sendiri di sini masih 21 tahun. Nah, untuk mulai afiliator pertama kali itu di bulan November. Aku mulai afiliator itu karena aku dipecat karena ada satu dan lain hal gitu. Jadi aku akhirnya memulai afiliator gitu kan. Sebenarnya aku udah lama pengen mulai, tapi tertunda-tunda karena kayak aduh HP aku belum update nih, studio aku belum update nih, belum ada sampel nih. Awalnya tuh kayak gitu sampai akhirnya disupport sama papa. Nah pertama kali itu papa supportnya pakai HP gitu kan, dibeliin papa HP. Sebenarnya piti-piti sih HP-nya, setengah dari papa setengah dari aku. Habis itu baru upgrade lah di studio gitu kan. Nah untuk pertama kalinya aku buat VT itu VT-nya masih hard selling banget. Nah jadi aku akhirnya di hari ketiga apa keempat itu aku langsung beli buku. Nah kan aku masih bikin VT akhirnya aku live. Aku kan kebetulan nih kalau VT jujur aja ya teman-teman, mungkin di sini aku masih noob banget untuk bikin VT. Belum ada yang FYP, belum ada yang ngebum, tapi kalau untuk live alhamdulillah JMV-nya lumayan gitu kan. Karena mungkin aku basically-nya host gitu, aku mantan host. Di hari pas bukunya datang, aku coba baca buku, cuman karena aku nih nggak terlalu kejar FYP gitu kan, aku sebenarnya perlu itu, tapi karena mikir kayaknya aku di host nih, aku kejar di host aja deh dulu buat naikin akun aku sebagai personal branding aku kan. Aku bikin konten sesekali, sharing sama Wakmin, habis itu untuk konten-konten yang udah sharing sama Wakmin itu ngebum. Jadi aku walaupun kontennya masih baru view-nya 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Nah itu alhamdulillah udah ngasilin JMV 5 juta, ada beberapa video gitu kan. Nah di hari aku ngebum live itu, ngebum habis check out buku, 3 hari setelah beli buku aku udah ngebum JMV itu ada yang check out 7 orang. JMV-nya alhamdulillah sampai 1 juta sekian itu di hari ketiga aku setelah beli buku. Setelah aku beli buku di hari keempatnya itu down, yang cek cuma 1. Di situ kan namanya kita afiliator pemula otomatis kan kayak sedih gitu lah kan. Mungkin di sini teman-teman yang kayak gitu di hari pertama banyak langsung gitu, di hari keduanya kok cuma 1, apalagi dari 7 ke 1 itu kan lumayan jauh. Di hari ketiga naik nih 14, jauh banget naik trafficnya kan, langsung 14 yang check out. Habis itu 3 hari berturut-turut nggak ada yang check out, padahal aku live-nya sama aja nih 3 sesi 2 jam gitu, 1,5 sampai 2 jam. Di situ udah down lagi sampai aku bilang kayaknya nggak usah live deh, capek gitu kan, nggak ada penjualan. Tapi aku curhat sama Wakmin, aku capek nih bikin konten karena namanya Gen Z kan mudian banget nih. Aku tipikal orang yang mudian banget. Akhirnya aku sharing sama Wakmin, aku harus bikin konten apa. Jadi belajar lagi bikin konten. Tapi nggak ada yang check out gitu, tapi tetap support juga sama Wakmin buat live. Akhirnya di live untuk JMV ngebum itu di bulan Desember kemarin, sekitar 170 juta, itu komisinya sampai 20 juta lebih gitu, alhamdulillahnya ya. Untuk di bulan Januari ini ya karena traffic Ramadan ya teman-teman, di bulan Maret ini karena traffic Ramadan udah lebih juga tapi masih loading nih. Untuk komisinya itu sudah menginjak 20 juta juga alhamdulillah. Ramadan ya begitulah untuk perjalanan afiliat aku, dan kadang down kadang naik. Ketika aku berhasil dapat komisi itu berusaha upgrade dari lighting, karena kemarin Wakmin tuh komplain lighting aku pertama nge-live itu sedih banget karena aku cuma pakai lampu ruangan gitu loh, lampu yang orang jual nasi goreng di pinggir jalan. Nah itu aku live-nya pakai itu gitu. Akhirnya pas dapat duit di-upgrade ke sana gitu. Dan untuk dari hasil komisi alhamdulillah sekarang papa aku kan nggak jualan lagi nih. Jadi untuk keperluan rumah kayak listrik, beli pangan, habis itu beli-beli yang lain itu udah dari uang aku, uang papa nggak ada lagi gitu. Alhamdulillahnya di situ sih. Buat teman-teman kalau misalnya down ya normal sih, naik turun. Terus juga kadang omongan orang lain, kadang sering down juga kan, apalagi kayak
Jujur aku yang ngedrop bagian itu karena kata-kata sepupu sih. Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin yang masih Gen Z kan, ih apa sih jadi afiliator, bikin konten, nge-live gitu kan, kayak ngapain sih, nggak guna banget. Apalagi kalau sampai dibandingin sama yang kuliahan. Jujur aku nggak kuliah ya gitu kan, aku jujur nggak kuliah karena aku nggak jebol di jurusan yang aku mau gitu kan. Aku sering banget dijelek-jelekin kayak gitu karena aku nggak kuliah. Itu sedih banget. Tapi sekarang malah yang jelekin aku itu bilang, nanti anaknya minta THR ya, itu sumpah kesel banget aku. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Namanya kita ada naik turun, dan untuk traffic live alhamdulillah naik selalu, tapi sempat turun juga karena kemarin aku dirawat di rumah sakit. Udah gitu aja saya kayaknya, nggak ada lagi. Ya teman-teman semangat terus ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kak Nurul Hidayati. Wah, sungguh luar. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin yang pertama mau aku sampaikan itu terima kasih dulu ya buat teman-teman yang hari ini hadir. Aku tahu banyak yang jauh-jauh ya, dari Riau, terus dari Jogja, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu banyak banget. Dan jujur ya, ketika pertama kali aku datang ke sini itu dan melihat kalian semua, banyak nih yang udah pernah nge-live bareng aku kan. Jadi aku lihat, wah ini nih yang kemarin nge-live bareng, dan hari ini ternyata akhirnya kita bisa bertemu gitu loh. Untuk event hari ini sebenarnya hanya untuk apa ya, berkumpul dan kenalan aja ya, dan kita makan bareng, happy bareng. Makanya sesi aku juga aku taruh paling terakhir ya, karena balik lagi acara ini bukan acara saya, ini acara kalian semua ya. Saya juga dari awal itu selalu bilang ke kalian kalau manfaatinlah momen ini gitu ya, karena dulu sebagai apa ya, anak perantauan juga dan apa ya, kreator yang mulai dari nol, bisa dibilang ya, mulai dari nol, itu acara-acara seperti ini saya tahu sangat berharga gitu loh. Saya nggak tahu ya buat teman-teman acara seperti ini itu seberharga apa, tapi buat saya itu dulu kalau ada acara seperti ini sangat berharga. Bahkan sampai saya itu dulu pas masih tinggal di Medan, itu saya rela terbang ke Jakarta tiap kali ada event dari brand manapun, mau itu dibayar, mau itu nggak dibayar, mau itu dikasih bonus, mau nggak dikasih bonus, itu saya tetap datang. Kenapa? Karena saya tahu sekalipun hari ini saya boncos, tapi ini akan jadi fondasi. Setidaknya saya udah dikenal sama brandnya, setidaknya saya udah pernah ketemu kreator lainnya, setidaknya saya udah punya konten di Jakarta gitu loh. Nah jadi buat teman-teman di sini, saya harap hari ini yang kita sediakan itu berkenan ya buat teman-teman, oke? Dan mungkin ada sedikit yang mau aku sharing hari ini. Ini kok jadi pakai saya ya, kayak lebih baik banget gue. Jadi ini kok nggak nyala ya? Aduh, next aja. Nah jadi ini pakai gua aja ya, pakai gua elu ya. Ya, Kayak biasa aja ya. Jadi karena di depan itu jadi kayak refleks formal gitu loh. Saya siapa ini? Bukan Leo ini. Jadi gua hari ini mau sharing ya buat teman-teman di sini sedikit cerita tentang Wakmi. Oke. Mungkin teman-teman di sini kita juga pernah nge-live bareng. Kalian mungkin juga pernah jualin juga, thank you banget. Nah, kok iyanya keras banget. Siapa yang pernah bikinin konten untuk buku Wakmi? Oh, banyak dah udah. Thank you. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu ya cerita di balik buku Wakmi ya. Jadi hari ini gue mau sedikit cerita aja awal mula dari Wakmi. Jadi awalnya itu tujuan dari Wakmi ini dibentuk itu cuma satu, pengen berdampak, udah gitu loh. Kenapa? Karena gue sendiri datang dari kayak tadi ya, background nol banget di content creator. 2021 gak ada yang ngajarin konten sama sekali, dan di tahun 2023 gue mikirnya cuma satu, gimana caranya gue bisa ngajarin lebih banyak orang, Leo yang dulunya mungkin gak ada yang ngajarin, itu bisa setidaknya lebih cepat prosesnya. Oke? Next. Nah jadi di 2022 pertama kali akun FYP spesialis dibuat itu ini ya teman-teman ya. Dulu namanya endorsement spesialis. Kenapa? Karena dulu itu sebenarnya mau bahas endorse. Ya, dulu sebenarnya mau bahas drama-drama per endorsan dan lain-lain. Cuman
karena banyak yang nge-request, itu ada gambarnya di live, banyak yang nge-request, kok bahas tentang FYP dong, bahas tentang konten. Ya udah, akhirnya berubah haluan. Nah, jadi sebenarnya dari ini ada satu pesan mungkin buat teman-teman di sini ya, it's okay kalau teman-teman sekarang nggak tahu kontennya itu spesifiknya apa sih, nggak apa-apa, karena suatu hari kalian akan temukan itu pelan-pelan, gitu ya. Next. Di tahun 2023 akhirnya kita memutuskan ya untuk launching buku WAPMI ya. Nah, ini yang sampai sekarang bestsellernya kita. Dan dari sana ada satu kejadian yang lumayan mengagetkan kalau teman-teman ingat. 2023 itu TikTok Shop ditutup ya. Nah, ini korban-korbannya ini hari ini ngumpul semua di sini. Iya. Jadi itu lumayan mengejutkan ya teman-teman ya. Karena pada saat itu buku WAPMI sendiri itu sudah running, kita sudah jual itu sekitar 4 bulan ya. Tim sudah ada ya, live streamer sudah ada, admin sudah ada, tim gudang sudah ada, TikTok Shop ditutup. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Penjualan sudah pasti turun ke 0 ya, penjualan turun ke 0. Selama TikTok Shop ditutup, itu siapa gitu yang mau belajar FYP, TikTok Shop-nya aja tutup. Siapa yang mau belajar affiliate, TikTok Shop-nya aja ditutup. Tapi satu hal yang gue lumayan banggakan ya, sampai detik ini kebanggaan yang bakal gue ceritain terus-menerus adalah ketika TikTok Shop ditutup, tidak ada satupun tim WAPMI yang kita berhentikan. Tidak ada satupun yang kita PHK atau kita stop. Dengan penjualan 0, ya kita saya satu-satunya, dan kita ya maksudnya dengan tim-tim saya, itu saya yakin satu-satunya edukator yang masih tiap hari, tidak ada satu hari pun kita putus nge-live. Bahas apa? Nyemangatin doang gitu ya. Nggak ada yang bisa dibahas. TikTok Shop-nya tutup. Tapi kita tetap nge-live setiap hari. Ya itu kalau mungkin di sini kalau ada yang follow dari lama harusnya tahu gitu ya. Jadi kita nge-live setiap hari, bahkan kita sendiri pada saat itu kan penjualan 0 ya. Tapi kita di sana cuma untuk apa? Semangatin orang lain. Kenapa? Karena saya tahu kalau misalnya saya di sini aja yang punya kenalan dengan AM TikTok, CM TikTok, orang-orang TikTok itu kenal. Saya aja merugi. Apalagi yang nggak kenal. Bayangin, saya yang punya akses ke dalam aja merugi, pusing. Apalagi yang nggak punya akses, nggak tahu harus nanya siapa. Nah makanya selama di tahun 2023 TikTok Shop ditutup, itu kita nggak berhenti sehari pun nge-live edukasi. Kita anjurkan teman-teman semua untuk tetap konten ya, supaya ketika TikTok Shop dibuka itu setidaknya akun kalian itu nggak mati ya, nggak mati. Dan terbukti TikTok Shop dibuka lagi dan banyak yang bisa melanjutkan akunnya. Oke, next. Nah, di tahun 2024 di tahun lalu ya, kita memutuskan untuk bikin komunitas gratis ya, namanya Storybook FYP Specialist. Sekarang udah ada 41.000 subscribers ya. Ini sampai sekarang kita hampir setiap hari ya, hampir setiap hari. Saya nggak bisa bilang setiap hari lagi karena ternyata ada beberapa kali saya miss posting juga, mungkin karena lagi di luar negeri atau ada acara gitu ya. Nah cuman ini kita hampir setiap hari kita ada posting materi ya, kita ada sharing materi, dan juga kita ada kasih support sampel ya. Sampai sekarang jumlah support sampel yang sudah kita bagikan itu ada di sekitar, benar-benar afiliator pemulanya itu tidak kita mintain sepeser pun, mereka nggak bayar sepeser pun, yang penting mereka tinggal terima jadi barangnya dan mereka bisa review. Dan di 2024 kita sudah launching 3 buku ya teman-teman ya. 3 buku mungkin seperti yang teman-teman tahu, ada buku FYP, buku live, dan buku ads. Dan ada akun admin mentor. Di 2024 kita mulai gencarkan admin mentor kita. Bikin adanya admin mentor ini ya. Jadi pada saat itu ingat banget ya, salah satu triggernya itu ada ibu-ibu yang ngechat murid kita udah beli buku. Ya dia ngechat, "Oh, aku udah beli bukunya, tapi aku nggak paham sedikit pun. Aku bisa nanya nggak ya ke Koko?" Padahal ya teman-teman ya, kalau orang jualan buku ya udah buku aja kan gitu ya. Kalau nggak ngerti ya lu Google gitu kan. Beberapa orang pemikirannya seperti itu. Cuma pada saat itu yang di pikiran itu adalah, wah kasihan banget gitu loh. Kasihan banget udah ngeluarin biaya, memang bukunya udah nyampe tapi nggak ngerti. Benar nggak? Tapi di saat yang sama kita juga tahu kalau misalnya
semua orang ini kita kasih, misalnya nih semua murid itu kita kasih nanya ke sayanya, nggak bisa gitu, nggak mungkin bisa. Nah makanya muncullah admin mentor, dan sekarang jumlah admin mentor kita udah bertambah banyak. Buat teman-teman yang mau cek, ini kita ada akun admin mentor juga, sekarang udah 30. Salah satu bukti kalau misalnya mengembangkan akun itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Karena akun admin mentor ini umurnya paling cuma baru 3-4 bulan gitu ya, tapi juga sudah berkembang gitu. Next. Oke, nah di 2025 ini ada update, ada 3 buku. Kita sekarang ada 40.000 ulasan positif, 4.000 ulasan. Ada 1.000 testimoni yang saya terima ya ketika nge-live, ya. Dan kita udah mencetak ribuan afiliator dan seller baru. Untuk Storybook sekarang 41.000 subscriber, dan untuk afiliator kita sekarang ada 1.000 afiliator yang membantu jualan buku kita. Termasuk kalian juga mungkin. Jadi thank you banget. Dan balik lagi ya, kita tarik balik ke cerita pertama tadi. Goals utamanya itu adalah berdampak ya. Ketika nge-live ya, mau itu saya, mau itu Alvin atau Kak Putri nge-live, setiap hari itu kita menerima testimoni yang luar biasa banyak teman-teman ya. Ada yang cerita dia ibu rumah tangga, ada kakek-kakek, nenek-nenek, ojol, apalagi ya, terus ibu rumah tangga, masih sekolah, banyak sekali ya. Jadi ini ada beberapa contohnya aja ya, dan inilah dampak kita bersama ya. Kenapa dipakai kata kita? Karena gue yakin apabila teman-teman di sini pernah sekali aja membagikan testimoni di live ya, atau pernah ngontenin buku, maka mungkin ya, coba di play. Mungkin salah satu dari ribuan testimoni ini mereka tahu buku kita itu dari kamu. Ya, jadi ini tiap kali ada yang ngasih testimoni itu saya selalu screenshot. Ya, sekarang kita udah terkumpul ribuan, ya. Dan kita sudah lagi proses ya mengajukan rekor muri sebagai buku dengan ulasan positif terbanyak. Ya, jadi buat teman-teman, thank you. Ini bukan dampak saya sendiri, ini dampak kalian semua yang pernah ngontenin buku, yang pernah live-in buku, yang pernah bahkan sekedar ngasih testimoni aja deh di live. Mungkin salah satu yang di sini ya yang udah happy ya, itu datang dari cerita kamu, gitu loh. Oke, jadi bersama-sama mari berdampak untuk lebih banyak orang ya. Oke, nah jadi karena tadi kan real ya dari Juan kan udah ngasih targeted plan apa gitu ya. Kayaknya nggak seru ya kalau misalnya saya juga nggak ngasih targeted plan atau campaign khusus buat yang udah hadir di sini ya. Jadi ini adalah campaign selanjutnya yang hanya eksklusif buat kalian. Jadi cuma kalian yang tahu, yang lain nggak bakal tahu ya. Jadi kita bakal ada yang namanya VIP affiliate ya. VIP affiliate, apa itu VIP affiliate? Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ya mau bikinin video ya, mungkin video hari ini mau diupload gitu ya, atau nanti mau nge-live di akun kalian masing-masing ya, kita akan kasih targeted plan 15 sampai 20% ya, 15 sampai 20% dengan app support. Nanti kalau ada buku-buku baru, kalian juga akan jadi orang pertama yang dapetin sampelnya. Ada opsi kolaborasi juga, ya opsi kolaborasi itu bisa kita nge-live bareng, ya bisa kita nonton bareng, banyak banget, ya. Dan juga pastinya apabila kedepannya kita masih akan ada event-event seperti ini, tentunya kalian adalah prioritas utama untuk diundang ke event. Gitu. Nah, tepuk tangannya udah keras, padahal ini belum bagian kerennya nih. Nah, kita sekarang mau ada konsep terbaru ya teman-teman ya. Jadi saya ambil contoh itu ada Mas Al di sini ya. Mas Al ini sering banget konten sharing-sharing tentang edukasi. Tapi sayang banget kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ya, siapa pernah kepikiran apakah aku bikin akun untuk sharing affiliate? Ada yang pernah kepikiran nggak? Nggak ada ya. Nah kalau misalnya ada, ya kalau misalnya ada, ini ada kesempatan untuk teman-teman. Karena pada saat itu saya mikirnya gini,
Kalau misalnya tiba-tiba Pak Basri mau kasih edukasi tentang affiliate, gitu ya. Kira-kira saya bisa support dari segi mana sih? Gitu loh. Karena setiap kali saya berkolaborasi itu selalu mikirnya gimana sih bisa kasih value lagi? Gimana sih bisa kasih value lagi? Salah satunya itu adalah mentor WAPMI. Ya, jadi buat teman-teman di sini apabila ada keinginan untuk ya bikin akun khusus untuk edukasi affiliate, ini kesempatan buat teman-teman ya untuk menjadi salah satu part of mentor WAPMI. Teman-teman bisa bikin akun baru dengan mencantumkan misalnya Mas Al mentor WAPMI. Kita akan kasih untuk targeted plan di atas 20%. Ya, bahkan bisa mencapai 30% untuk beberapa case. Kenapa angka 30%? Ya, teman-teman. Karena mungkin teman-teman kepikiran, ngapain aku jualin bukunya Koleo? Mending aku bikin produk sendiri. Mending aku bikin digital produk sendiri. Benar kan? Mungkin ada yang kepikiran ya. Yang sudah pernah dibuat, biasanya problem utamanya itu adalah sulit menjadi affiliate sekaligus mempertahankan kualitas dari digital produk yang dikembangkan. Benar nggak? Makanya di sini buat teman-teman yang mau jadi mentor WAPMI, kita udah siapin targeted plan up to 30%. Ya 20-30%, di mana itu per komisinya, per penjualan berkemungkinan dapat sekitar 60.000 sampai 100.000. Di mana itu saya juga udah riset, itu standar rata-rata untuk biaya digital produk. Oke. Dan untungnya apa? Teman-teman di sini nggak usah pusing urusan operasionalnya. Nggak perlu punya tim. Nggak perlu ngembangin produk, semua kita udah sediain. Gitu ya. Ads supportnya pasti luar biasa gede dong, karena kan udah jadi admin mentor khusus di kami ya. Dan sampel, saya juga akan open exclusive collaboration with FYP specialist saya sendiri ya. Contohnya apa exclusive collaboration ini? Misalnya nge-live bareng, masuk ke podcast, gitu ya. Siapa tahu nanti Kak Nurul next podcast bareng saya tuh. Nah, kan Pak Basri udah ya, Pak Yusuf juga udah. Nah, eksklusif event pasti diundang, oke? Dan kita nanti akan bikin private community hanya untuk mentor-mentor WAPMI kita. Ya, jadi ada grup khusus hanya untuk mentor-mentor WAPMI. Dan pastinya, nah ini yang paling seru nih, product development. Artinya apa? Apabila nanti ya teman-teman di sini sudah menjadi mentor WAPMI dan teman-teman merasa, wah perkembangannya bagus nih, penjualannya bagus nih. Oh, boleh nggak bantu supaya aku bisa punya produk sendiri? Let's say teman-teman mau bikin buku sendiri, atau teman-teman mau bikin e-book sendiri. Itu kita akan bantu develop dan kita bantu urus dari back-end-nya. Jadi teman-teman di sini bisa fokus di skill utama kalian yaitu konten. Gitu, ya. Testing juga sudah kami lakukan, ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Karifa ya? Tahu ya? Karifa ini dari sebulanan lalu ya, kita udah minta untuk bikin akun testing untuk mentor WAPMI. Sekarang dalam 1 bulan aja followersnya udah 5.700 ya. Dan ini kita mulai benar-benar dari nol ya, akun baru, engagementnya stabil dengan penjualan yang juga stabil. Oke. Dan pastinya ya, ini menjadi additional income untuk Karifa. Ya, jadi Karifa ini walaupun awalnya adalah live streamer, tapi dengan akun ini dia juga bisa mendapatkan komisi tambahan dari penjualan buku. Gitu. Nah, jadi balik lagi apabila teman-teman di sini ya mau menjadi VIP affiliate ataupun mentor WAPMI, nanti bisa langsung kontak aja tim WAPMI ya. Karena sebenarnya offer ini ya, saya yakin sebenarnya teman-teman juga mungkin udah beberapa kali jualin buku kita ya. Tapi saya selalu mikir gimana ya bisa kasih value lebih lagi. Jadi sekalipun teman-teman di sini mau coba dulu, ya silahkan gitu ya. Mau jadi VIP affiliate, artinya targeted plan komisinya langsung naik. Oke, kalau mau jadi mentor WAPMI, mau bikin akun baru lagi, kita akan support benar-benar dari nol. Dan nanti untuk private community-nya, perkembangan akun WAPMI itu akan langsung dipantau oleh saya sendiri. Jadi saya yang akan bantu mengembangkan akun tiap mentor WAPMI yang berkenan dibuat, gitu ya. Kira-kira gitu aja. Terima kasih buat teman-teman di sini. Sebagai penutup, yuk kita berdampak bersama di dunia affiliate. Thank you.
sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Kok di sini kalau kita buka sesi tanya jawab boleh? Boleh. Boleh ya. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mumpung guru kita masih ada di sini. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Oke, kakaknya. Ini kan udah apa ya? Kalau dibilang tuh udah terkenal ya. Pasti kalau di TikTok tuh banyak yang tahu gitu. Ada beberapa momen ketika saya tuh mempromosikan bukunya Koleo, itu tuh saya tuh kayak nerima judge atau omongannya nggak baik gitu, bilangnya kayak kenapa kok harus beli buku ini gitu, kenapa harus beli buku ini, padahal orangnya sendiri kadang juga nggak FYP gitu, kadang itu pertama nusuk ya. Terus kedua saya mau tanya Koleo kan ini termasuk produknya Koleo, gimana caranya Koleo itu biar traffic GMV-nya Koleo itu tetap stay atau bisa nambah lebih banyak, itu gimana caranya? Untuk judge dari orang ya, mau kalian konten sampai bagaimanapun tetap pasti akan dijudge ya. Pak Basri baru mulai konten dijudge, gitu ya. Saya yang udah lama konten dijudge. Itu adalah apa ya, resiko kerjaan. Ibarat kata kalau mau jadi nelayan ya kamu harus melaut, gitu ya. Kamu kalau mau jadi ojol ya kamu harus tahan panas-panasan, kan begitu ya. Nah, kamu kalau misalnya mau jadi sales door to door ya harus menerima kalau ditolak. Jadi itu sudah adalah resiko pekerjaan. Oke, jadi kalau misalnya ditanya gimana, kalau misalnya saya jualin buku koko dan ada yang bilang kokonya sendiri nggak pernah FYP. Nah, sebenarnya itu agak aneh ya, karena jujur sampai sekarang sih saya rasa setiap video saya FYP ya. Karena kan, maksudnya standar FYP-nya mau berapa sih? 20 juta view. Kan kalau semua standar videonya FYP itu 20 juta view, saya udah ngalahin Mr. Beast dong mungkin ya. Tapi kan gini loh, standar FYP orang itu beda-beda. Ada yang bilang 2000 FYP, ada yang bilang 10.000 FYP. Terserah lah orang mau nganggap standar FYP mereka itu di berapa. Yang penting kita konten, kita nggak merugikan orang lain, dan kita berdampak buat orang lain. Kalau misalnya masih ada yang ngejudge, ya itu hak dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan penjualan ya. Jadi pastinya yang pertama itu adalah konsisten. Itu mungkin kedengarannya itu udah bosen ya teman-teman, konsisten. Semua orang ngomongnya konsisten. Tapi memang itu kenyataannya. Siapa yang tadi sebelum datang ke sini ada nonton saya nge-live? Saya. Teman-teman bayangin ya, saya harus ngisi loh malam ini, ngurusin acara, handling tim, briefing, gitu ya. Ngumpul lagi di sini, nyiapin PPT ini tadi baru saya siapin juga gitu ya. Dan tadi siang saya masih sempatkan waktu seperti apakah kalian sudah menemukan winning produknya kalian, gitu ya. Apakah kalian sudah menemukan winning kontennya kalian? Itu yang akan mempertahankan engagement dan juga penjualan kalian juga, gitu. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya fokusnya itu lebih ke mempertahankan engagement ya. Karena saya percaya ketika engagement itu stabil, ya biasanya penjualan itu akan mengikuti, gitu. Oke, thank you. Next, mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai strategi promosi nih, kok. Saya kan udah pernah coba untuk boosting promosi gitu kan, yang menawarkan link keranjang kuning gitu. Nah, gimana sih strategi yang pas gitu? Kadang-kadang kita kalau misalnya pakai yang bawaan dari TikTok itu kan suka ada rekomendasi ya untuk promosi yang sekian gitu. Nah, saya udah pernah coba tapi kurang works gitu. Paling emang udah banyak yang nge-tap link tapi nggak sampai ke tahap check out. Nah, menurut Koleo tuh gimana caranya kita mempromosikan tapi tetap tepat sama sasarannya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Koleo strategi cantumin keranjang kuning yang baik tuh seperti apa? Misalnya apakah selang-seling dengan konten, apakah kita konsisten setiap hari ada link keranjang kuning atau seperti apa gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, ini saya nggak bisa jawab ya.
Karena jujur aja teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, saya juga bisa tunjukin ya, akun FYP Specialist tidak pernah sekalipun saya tekan promosi. Tidak pernah. Ya, tidak pernah sekalipun saya pencet promosi untuk mendapatkan kayak misalnya penjualan gitu kan. Saya misalnya nih, saya konten, contoh nih kemarin saya baru bikinin konten untuk Makarizo ya. Bikinin konten untuk Makarizo ya. Itu saya nggak pencet promosi untuk mendapatkan penjualan yang lebih banyak. Kenapa? Karena saya percaya kalau kontennya bagus, brandnya ngiklanin. Buat apa kita sebagai afiliator yang komisinya cuma 10% rata-rata, harus memikirkan lagi gitu loh. Jadi buat teman-teman di sini saya kasih hitungannya ya. Jadi ini mungkin teman-teman nggak nangkep. Saya dulu sebelum jadi content creator itu saya jadi advertiser. Ya, dulu saya handle, mungkin kita spending iklan ya. Itu per bulannya itu ratusan juta tinggi ya, bukan ratusan juta rendah. Nah, jadi kita untuk hitungan-hitungan iklan ini, kita udah sangat fasih lah. Kita tahu iklan yang untung dan iklan yang nggak untung itu bagaimana. Dan menurut saya, untuk sebagai afiliator maksa ngiklan, promosi, itu sangat memberatkan. Kenapa? Hitungannya gini, kalian dapat komisi 10%. Oke? Komisi 10% artinya kalian ngiklan harus dapat ROAS di atas 10. Kalau ROAS di bawah 10 pasti boncos. Pasti boncos. Masuk akal nggak? Masuk ya? Nah jadi kalau dari saya sih ngapain mikirin di promosinya gitu loh. Nah jadi buat teman-teman di sini, buatlah konten yang bagus. Dengan harapan brand lah. Karena itu kan produk dia gitu loh. Masa produk dia, kitanya udah bantu jualin, kitanya lagi yang promosiin. Masuk akal nggak? Ya, jadi buat teman-teman di sini, please stop apa ya kayak di kayak di doktrin gitu ya. Harus ngiklan. Coba deh kalian sekali-sekali mikir ya. Kira-kira doktrin harus ngiklan ini menguntungkan siapa? Itu dulu yang dipikirkan. Ya. Nah, jadi kalau dari saya sih, saya nggak pernah ngiklan untuk promosi ya, tapi saya selalu mengharapkan brand itu yang iklanin, gitu. Bahkan dari dulu saya juga seperti itu di akun Racuni Skincare, kita juga berharap brand lah yang iklanin, bahkan spakbot kita kasih gratis, gitu loh. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan iklan ya. Jadi semoga buat teman-teman di sini balik lagi ya, iklan nggak iklan itu hak kalian. Kalian di sini misalnya ada yang aku bisa nih ngiklan ROAS stabil 20. Wah, itu sih menurut saya lanjutkan dan coba bikin produk sendiri, karena itu berarti kamu sakti banget gitu loh. Karena coba tanya, ini udah pada pulang nih, tapi kalau mau nanya ke yang benar-benar punya brand, ROAS 10 itu bukan angka yang mudah. Oke? Bukan angka yang mudah. Apalagi kalau kamu spendingnya sudah besar. Kalau kamu spendingnya cuma kecil-kecilan, ROAS 10 ya bisa lah. Tapi masalahnya ketika kamu mau scaling, spending sehari 1 juta, spending sehari 5 juta, bagaimana? Apakah bisa ROAS kamu tetap bertahan di 10? Gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman itu kira-kira jawaban untuk iklan, ya. Terus untuk konten, nah kalau misalnya keranjang kuning, balik lagi ya, saya selalu ajarkan apa yang benar-benar saya lakukan. Untuk sekarang menurut saya sulit, bukan nggak bisa ya, sulit. Apabila afiliator itu mau kontennya itu langsung full keranjang terus. Kenapa? Sebenarnya ini udah dari tahun lalu saya ucapin, ya. Cuman banyak yang nggak percaya. Saya juga kemarin dihujat karena statement ini, ya. Saya bilang konten kreator bikin personal branding. Jangan konten sehari misalnya bikin 30, 50, 100 pun kalian bisa posting, ya. Tapi keranjang kuning semua. Akhirnya apa? Personal branding sulit kebentuk. Gitu ya. Sekarang udah mulai kerasa kan? Gitu. Yang dulunya posting keranjang kuning, kayaknya enak ya. Di boosting terus sama brand. Sekarang jadi susah. Itu karena, nah ini mungkin saya nggak pernah share ya, tapi saya share aja. Itu kalian tahu nggak kenapa? Karena di tahun lalu TikTok baru ngeluarin fitur yang namanya GMV Max. GMV Max itu cara kerjanya bagaimana? GMV Max ini adalah robot yang secara otomatis mencari semua konten. Contoh nih, mana nih?
buku saya, konten, mencantumkan keranjang kuning buku saya, gitu ya. Saya nyalain GMV Max. Anggaplah kalian semua nih bikin masing-masing satu konten. Saya nyalain GMV Max, maka secara otomatis TikTok akan testing konten kalian masing-masing di testing. Oke? Tiba-tiba misalnya yang punya Pak Yusuf, oh ternyata TikTok nilai bagus. Ya udah, penjualan Pak Yusuf meledak. Gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Masalahnya ketika fitur itu baru launching, brand itu ngiklan untung karena belum banyak yang main. Sekarang semua brand pakai fitur itu. Artinya apa? Brand akan makin sulit spending. Iklan akan makin mahal. Artinya apa? Boosting ke kalian turun. Artinya apa? Penjualan kalian turun. Jadi ini sudah saya bayangkan itu dari tahun lalu. Cuma nggak mungkin saya langsung jelek-jelekin fitur TikTok kan? Nggak mungkin dong. Ya kan saya nggak mau di-ban juga ya. Nah jadi buat teman-teman di sini, saya nggak mau saya nggak mau terdengar sotoy lah. Ya, saya hanya memberikan hint sebisa mungkin aja, gitu loh. Tapi percayalah, apa yang saya share ke kalian itu tidak pernah ada niatan itu untuk merugikan orang, tidak pernah ingin merugikan kalian, gitu loh. Walaupun efeknya belum terasa sekarang, tapi apa yang saya share mungkin efeknya itu di masa depan yang akan datang. Bayangin kalau teman-teman dari zaman-zaman lalu ya udah bikin personal branding, ya mungkin personal brandingnya udah kebentuk seperti Pak Basri, seperti kreator-kreator yang lain. Kebayang nggak? Ya jadi buat teman-teman di sini dari sekarang cobalah bikin konten itu selang-seling, gabungkan konten organik dan juga yang berkeranjang untuk affiliate gitu. Oke, next.